Pada periode sejarah di seputar tahun 1765 sampai tahun 1830, tersebutlah suatu daerah di wilayah Mancanegara Wetan. Daerah ini sudah terbentuk adanya pemerintahan yang dipimpin oleh para bupati di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Daerah ini adalah area agraris yang dibentengi oleh sebuah gunung dengan kondisi Gemaripah Lojinawi. Tersebutlah adanya bentuk pemerintahan yaitu Kabupaten Serengat dengan salah satu bupatinya yang ternama yaitu Raden Tumenggung Mertodiningrat II yang juga sebagai salah satu putra Bupati Ponorogo. Kabupaten Serengat adalah wilayah pintu gerbang jalur Matraman bagi penduduk yang bermigrasi dari Matraman menuju ke Mancanegara Wetan. Seiring perjalanan waktu di awal-awal masa pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, lahirlah seorang anak tepatnya pada tahun 1785 yang bernama Raden Mustahar, yang kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang bernama Raden Mas Antawirya dan bergelar Pangeran Diponegoro. Seorang pangeran di bawah asuhan pendidikan agama oleh seorang ulama yaitu Kiai Mojo, dan Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono yang sangat membenci penjajahan dan kecewa atas sikap kerabat istana yang berpihak kepada Belanda. Pada tahun 1824, kondisi politik dan pemerintahan di Kasultanan memuncak akibat dari kecerobohan pejabat-pejabat Belanda dalam menangani konflik keluarga istana. Sudah tidak bisa dibendung lagi kemarahan seorang pangeran, maka pada tanggal 21 Juli 1825 meletuslah peperangan yang dikenal dengan Perang Jawa, berlangsung mulai 1825 sampai 1830. Selama 5 tahun, hampir membuat negara Belanda bangkrut. Sebelum peperangan dimulai, Pangeran Diponegoro pada tahun 1824 sudah mengirimkan surat pernyataan perang ke daerah kabupaten-kabupaten di Mancanegara Wetan. Salah satunya adalah Kabupaten Serengat. Bupati Serengat dikenal sangat anti Belanda. Kabupaten Serengat adalah jalur Matraman yang sangat strategis. Pada masa Perang Jawa selama 5 tahun, ketika itu Kabupaten Serengat dipimpin oleh Bupati Raden Tumenggung Mertodiningrat II yang secara diam-diam mendukung Pangeran Diponegoro dan menampung migrasi penduduk dari Matraman yang terdiri dari 5 strata sosial, yaitu priyayi, tokoh agama dan pengulu, laskar, pedagang, rakyat jelata. Menjelang awal tahun 1830, tepatnya pada tanggal 28 Maret 1830 di Karesidenan Kedu, Magelang, Pangeran Diponegoro dibujuk dan ditangkap yang semula diundang alasannya untuk pertemuan, dan akhirnya ditangkap dan dibawa ke Batavia, terus dibawa ke Manado dan berakhir di tempat pengasingan yaitu di Makassar, Sulawesi Selatan sampai akhir hayatnya pada tahun 1855 dalam usia
70 tahun. Tahun 1830 adalah masa-masa perubahan zaman besar-besaran. Dengan berakhirnya Perang Jawa tanggal 28 Maret 1830, maka pemerintah Hindia Belanda segera membentuk strategi politik, yaitu dengan adanya Perjanjian Sprecht tanggal 3-4 Juli 1830 di Ngawi, yang harus dihadiri oleh seluruh bupati-bupati dari mancanegara wetan. Ketika ada undangan Perjanjian Sprecht tanggal 3 dan 4 Juli 1830, Bupati Srengat tidak menghadiri, sehingga pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa ini adalah tindakan pembangkangan. Srengat adalah jalur lalu lintas utama bagi pelarian laskar dan para pengikut Diponegoro. Maka Belanda tidak mau terulang lagi peristiwa munculnya api nasionalisme Pangeran Diponegoro. Dengan ini, maka terbitlah sebuah resolusi 31 Desember 1830 nomor 10, yaitu tentang penghapusan Kabupaten Srengat. Sehingga status pemerintah Kabupaten Srengat berakhir dan selanjutnya berubah status menjadi sebuah distrik atau setingkat kawedanan. Di seputar tahun 1834 terbentuklah Kawedanan Srengat dengan seorang wedono yang bernama Raden Sutejo atau Tejo Kusumo atau Ndoro Tejo. Dengan perjalanan waktu, Kabupaten Srengat berakhir tahun 1830 dan berubah menjadi Kawedanan Srengat dan berakhir tahun 2001 ketika otonomi daerah diterapkan di negara ini. Tahun 2002 Kawedanan Srengat sudah lenyap dan vakum, dan kemudian dialihfungsikan dan dibangun sebuah kantor yang berskala internasional. Hingga tahun 2003 secara resmi telah beroperasi kantor, yaitu kantor imigrasi kelas 2 Blitar di Srengat. Adanya kantor imigrasi ini adalah sebagai pemicu kembalinya kejayaan Srengat yang pernah jaya tempo dulu, di mana dulunya Kabupaten Srengat juga digunakan sebagai penyetempelan surat jalan bagi penduduk yang ingin melanjutkan perjalanan migrasi ke mancanegara wetan. Dan pada saat ini terbuktilah peristiwa itu terulang lagi dalam bentuk kantor imigrasi yang melayani kepentingan publik dalam hal melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Dalam kantor ini yang digunakan untuk mencari legalitas, yaitu identitas yang berbentuk paspor.